Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Segala puji dan puja kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan banyak lagi nikmat-nikmat yang patut kita syukuri. Salam dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga, para sahabat dan juga para pengikutnya. Alhamdulillah bertemu kembali dalam kajian Islam secara online yang diselenggarakan oleh Yayasan Bunia Jakarta. Baik, agar kajiannya merupakan berkah, rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, kita buka sama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tema kita hari ini adalah kita bicara apa yang harus kita lakukan di usia 40 tahun menurut ajaran Islam. Ya, yang pertama kali kita lihat dulu surah Al-Ahqaf ayat 15. Allah berfirman dan surah Al-Ahqaf ayat 15, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun ia berdoa, ya Rabbku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan supaya aku dapat berbuat amal soleh yang Engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku dan dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Surah Al-Ahqaf ayat 15 ini jadi diingatkan oleh Allah ketika kita berumur 14 tahun apa yang harus kita lakukan. Ya. Apa saja yang harus kita lakukan ketika kita sudah berumur 14 tahun menurut ajaran Islam? Yang pertama adalah memperbanyak syukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan baik kepada diri sendiri maupun kepada orang tua. Jadi nikmat Allah banyak sekali dan tidak bisa kita hitung. Tapi kalau kita bersyukur atas nikmat tersebut dalam surah Ibrahim ayat 7, dan ingatlah kata Allah ketika Tuhan memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti ajakku sangatlah berat. Jadi kita harus banyak bersyukur di usia 40 tahun ini. Allah telah memberikan usia kita 40 tahun ini. Perjalanan kita sudah hampir ya seperempat abad, 40, 50, 60 sampai nanti kita menuju kematian. Ya. Kemudian kedua adalah memperbanyak amal soleh yang diridhai Allah dan meningkatkan kualitas ibadah. Karena kita sudah mulai siap siaga mencari bekal, siap siaga perbanyak amal soleh supaya bisa meningkatkan kualitas ibadah kita. Karena apa kata Allah dalam surah Al-Kahfi ayat 107, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh bagi mereka adalah surga Firdaus menjadi tempat tinggal. Masya Allah. Jadi di sini dunia bukan tempat tinggal kita, di surga nantilah tempat tinggal kita. Oleh karena itu ya, ayo kita mempersiapkan diri. Apalagi kalau di atas usia kita 40 tahun, kita mencari apa lagi? Ya, tadi perbanyak amal soleh yang Allah tingkatkan kualitas ibadah. Kemudian yang ketiga, kita juga memperbanyak mendoakan kebaikan keturunan agar menjadi orang-orang yang soleh, berbakti dan mandiri. Biasanya kalau kita umur 40 tahun kan, anak-anak sudah mulai besar, bahkan umur 40 tahun, di atas 40 tahun, 45, 50, menjadi 60 dan seterusnya sudah punya zuriat, keturunan ataupun cucu ya. Makanya berdoalah kepada Allah agar keturunan kita menjadi orang yang soleh, berbakti dan mandiri. Surah Asy-Syaffat ya, ayat 100 Allah mengatakan, ya Rabbku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Jadi kita kepingin keturunan-keturunannya adalah keturunan yang soleh ya. Kemudian yang keempat, ya apa yang kita lakukan ketika kita berusia di atas 40 tahun? Perbanyaklah taubat dengan menyadari dosa-dosa yang terlalu dan bertekad untuk memperbaiki diri. Kita ini tempat berbuat salah, kita ini tidak luput dari kesalahan. Tapi kita segera memperbaiki kesalahan kita, segera bertobat, jangan ditunda-tunda. Surah Az-Zumar ayat 53 artinya, katakanlah ya Nabi Muhammad, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas dengan menzolimi dirinya sendiri, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun
lagi Maha Penyayang. Jadi Allah itu menunggu taubatnya kita. Allah itu menunggu kita itu minta ampun padanya. Oleh karena itu ayo bersegera fafiru ilallah. Mohon ampunan kepada Allah. Mohon ya agar diampuni segala kesalahan-kesalahan kita. Ayo segera kita bertobat. Ayo segera kita memperbaiki kesalahan-kesalahan kita. Apalagi umur kita sudah bukan umur yang muda lagi. Apalagi kalau di atas 40 tahun, 50, 60, apalagi sampai 70 dan 80. Kemudian yang kelima, berserah diri sepenuhnya kepada Allah dengan meningkatkan tawakal dan keyakinan kepadanya. Berserah diri ya. Jadi kalau kita sudah berserah diri kepada Allah, tawakal kita kepada Allah terhadap apa-apa saja urusan dunia kita, tenang hidup kita. Jangan kita menyandarkan dengan kekuatan kita sendiri. Kita lemah, sandarkan kekuatan kita kepada Allah. Sandarkan semua hidup kita pada Allah. Karena Allah lah yang berdaulat penuh terhadap diri kita. Oleh karena itu dalam surah Al-Maidah juga ayat 23, dan bertawakallah kepada Allah jika kalian benar-benar orang yang beriman. Kalau kita sudah bertawakal, ya apapun ikhtiar kita tawakal kepada Allah, apapun aktivitas kita tawakal kepada Allah, minta campur tangan Allah dalam setiap kegiatan-kegiatan kita. Biar Allah ridai, Allah berkahi, dan kita minta ya bantuan Allah. Kalau kita sudah melakukan semuanya itu, kita minta bantuan Allah, kita bertawakal kepada Allah, Allah akan memberikan yang terbaik bagi hamba-hambanya, bagi hamba-hambanya yang beriman. Kemudian yang keenam, apa yang kita lakukan ketika kita di atas 40 tahun? Mengurangi ketergantungan pada dunia dan lebih fokus pada ibadah serta kehidupan akhirat. Karena udah 40 tahun ke atas, bahkan bisa 50, bisa 60, 70, udah urusan akhir dunia kita udah hampir selesai. Ya, kurangi ketergantungan kepada dunia. Hakikat dunia itu adalah banyak kelalaian. Ya, nanti banyak itu ujian-ujian, jalani saja. Tetapi jangan kita melalai dengan urusan dunia. Fokuslah terhadap ibadah, fokuslah terhadap kehidupan akhirat. Surah Al-A'la ayat 17. Wal akhiratu khairu wa abqa. Padahal kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Kita harus menyadari kehidupan dunia itu akan kita tinggalkan. Sisi sibuk kita dunia itu ditinggalkan. Yang akan kita jalani, yang akan kita hampiri, yang akan kita datangi adalah kehidupan akhirat. Kalau nggak ada bekal, mau apa kita nanti di akhirat nanti? Yuk, perbanyak bekal kita untuk kita pulang nanti. Selanjutnya yang ketujuh adalah mengokohkan kesabaran dan hikmah. Karena usia ini adalah masa kematangan akal dan bijaksana. Kadang 40 tahun ini udah lagi matang-matangnya. Rasulullah diangkat menjadi rasul umur 40 tahun. Az-Zumar ayat 10. Sesungguhnya orang yang bersabar, mereka itu mendapatkan pahala mereka tanpa batas. Jadi kita kokohkan kesabaran. Pasti ujian kita kan banyak. Apalagi usia kita udah 40 tahun ya. Mungkin kesehatan 50, 60, 70, mungkin kesehatan sudah mulai menurun ya. Mungkin banyak ujian-ujian dunia. Kokohkan kesabaran ya. Karena apa? Kalau kita sabar tadi ya, sesungguhnya orang-orang yang bersabar, mereka itulah yang disempurnakan pahala mereka tanpa batas, kata Allah di surah Az-Zumar ayat 10. Selanjutnya yang kedelapan adalah memperbanyak doa dan zikir. Terutama doa syukur, taubat dan permohonan kebaikan. Karena apa? Karena umur kita semakin mencair. Ya, kita akan kembali kepada Allah. Perbanyak doa-doa, perbanyak zikir. Di mana saja kita berada, ingat Allah. Di mana saja kita berada, terus kita bersyukur karena Allah masih memberikan kita kehidupan, kesehatan. Kita ketahui kita banyak salah, terus kita mohon ampun. Ya, karena kita ingat Allah, insya Allah hidup kita akan tenang. Sebagaimana kata Allah dalam surah Al-A'raf ayat 28. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah lah hati menjadi tenang. Tenang kenapa? Allah adalah sumber ketenangan. Allah sumber tempat kita meminta, sumber kita minta pertolongan, sumber ya segala-galanya dalam kehidupan kita. Sumber energi kita, kekuatan kita datangnya dari Allah. Dan yang terakhir, apa yang kita lakukan? Ya, sebenarnya masih banyak lagi ya, sampai 9 aja ya. Apa yang kita lakukan di usia 40 tahun ke atas adalah meninggalkan sifat-sifat buruk dan berusaha memperbaiki akhlak agar lebih mulia. Kita udah urusan dunia itu sudah mulai ditinggalkan. Tadi ada beberapa poin yang tadi kita bahas. Kita tinggalkan sifat-sifat buruk. Mungkin kita pemarah. Ayo mulai kita perbaiki. Jadilah berberi yang lembut,
kasar, keras. Jadilah pribadi-pribadi minta sama Allah, ya Latif bukan hati ini. Karena apa? Kita harus bisa menjauhi hal-hal yang tidak baik, menjauhi dosa-dosa besar, menjauhi sifat-sifat buruk, hiasi dengan kebaikan-kebaikan, hiasi dengan amal-amal soleh, hiasi dengan produktif, dengan kebaikan-kebaikan, menjadi agen-agen kebaikan. Allah berfirman An-Nisa ayat 31, jika kamu menjauhi dosa-dosa besar, di antara dosa-dosa dilarang kamu mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu, dosa-dosamu yang kecil, dan kami masukkan kamu ke dalam tempat yang mulia itu surga. An-Nisa ayat 31. Masya Allah ya. Jadi ini dengan kita meninggalkan sifat-sifat buruk, kita ikuti dengan sifat-sifat yang baik ya. Kemudian juga kita ingin menjadi hamba Allah yang bertakwa di sisi Allah, maka dengan surah Al-Hujurat ayat 13, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Kita kepingin mulia kan di sisi Allah. Mulia bukan karena jabatan, mulia bukan karena harta, mulia bukan karena kedudukan. Ya, karena semuanya kalau kita pulang kepada Allah ditinggalkan. Mulia apabila kita menjadi orang yang bertakwa. Ya, nah itu yang bisa saya sampaikan pada pemirsa semua. Ada poin-poin ya, ada 9 hal, mungkin masih banyak lagi ya. Apa yang harus kita kerjakan ketika kita sudah berusia 40 tahun. Oleh karena itu bersiap-siap dengan kebaikan, amal soleh, berbanyak tobat, berbanyak syukur, jauhi sifat-sifat yang tidak baik ya, dan menjadilah pribadi-pribadi yang mulia, jadi orang yang bertakwa, sehingga ketika Allah memanggil kita pulang dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Itu yang bisa saya sampaikan. Salah khilaf saya minta maaf kepada para pemirsa semua, kepada Allah saya mohon ampun. Alhamdulillah fala takuna mutarin. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.